Halo Sobat Kompas TV, hari ini kita akan update 3 berita terpopuler yang terjadi pada Selasa 20 Mei 2025. Berita pertama, Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan keterangan usai memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait laporan yang diajukan oleh Egy Sujana mengenai tuduhan ijazah palsu milik Jokowi. Jokowi juga mengaku mendapat 22 pertanyaan terkait dengan kasus tersebut, sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas. Jokowi mengaku sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Berita kedua, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan pidato saat memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di lapangan Gazebo Bandung. Menurutnya Indonesia perlu mental yang kuat kalau ingin perbaikan. Dalam pidatonya, Deddy Mulyadi juga sempat menyinggung soal kritik yang diterima dirinya terkait kebijakan siswa bermasalah yang dikirim ke barak militer. Usai acara, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun menyatakan anak-anak yang yatim piatu diangkat jadi anak asuh. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir selalu sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei, 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari, sudah banyak orang yang kepanasan. Apalagi 5 tahun. Berita ketiga, unjuk rasa massa pengemudi ojol berkumpul di kawasan Patung Kuda Jakarta. Tidak hanya di kawasan Patung Kuda, unjuk rasa juga dilakukan di depan gedung DPR dan kantor Kementerian Perhubungan. Unjuk rasa massa pengemudi ojol dipicu ketidakpuasan pengemudi soal tingginya potongan tarif dari pengelola aplikasi. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi aksi unjuk rasa tersebut. Puan bilang Komisi 1 yang membidangi komunikasi dan informatika maupun Komisi 5 yang membidangi transportasi terus menindaklanjuti tuntutan dari para pengemudi ojek online. Dari komisi yang ada di DPR kita sedang mencari solusi win-win solution yang terbaik, bahwa bagaimana yang jangan sampai kemudian ada pihak yang dirugikan lah. Dan kita tentu saja akan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak. Jadi dari Komisi 5, dari Komisi 11, bahkan Komisi 1 juga akan menindaklanjuti hal tersebut. Jadi apa yang terbaik buat kedua belah pihak kita akan tindak-lanjuti sehingga ada win-win solution. Itu dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saksikan top 10 news lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share channel Kompas TV.